Penculikan bisa terjadi kapan dan di mana saja, terutama pada anak kecil yang masih belum bisa membela diri dan melawan orang asing. Hampir semua korban penculikan mendapat perlakuan buruk, mulai dari penyiksaan hingga pelecehan seksual yang menimbulkan trauma besar. Dari beberapa kasus penculikan yang tergolong sadis, beberapa korban berhasil selamat dan terbebas dari maut. Siapa saja mereka? Bagaimana kisahnya? Inilah 7 korban penculikan sadis yang lolos dari maut versi On The Spot. September 2006, Elizabeth Shove masih berumur 14 tahun pada saat penculikan terjadi. Ia diculik pada saat pulang sekolah dan sedang menunggu bus yang akan mengantarnya pulang ke rumah. Pria bernama Vincent Villia menculik dan membawanya ke sebuah bunker tak jauh dari rumahnya. Di sana ia mengikat Elizabeth dan memperkosanya. Villia mengatakan kepada gadis malang ini bahwa ia bisa mati kapan saja apabila mencoba kabur atau menolak keinginannya. Meski demikian, Elizabeth tetap mencari ide untuk kabur dari tempat tersebut. Elizabeth mengatakan kepada si pelaku bahwa ia menyukainya, dan Villia pun jatuh cinta kepada Elizabeth. Villia berpikir untuk tinggal selamanya dengannya. Karena percaya, di hari ke-10, Villia tidak segan meminjamkan ponselnya, lantaran Elizabeth merasa bosan dan ingin bermain game. Elizabeth pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menelpon ibunya dan memberitahu di mana ia berada. Alhasil, sang ibu melapor kepada polisi dan melacak dari mana sumber telepon itu berada. Akhirnya sang pelaku ditangkap. Vincent Villia pun dituntut atas kasus penculikan dan pemerkosaan anak di bawah umur dengan hukuman penjara selama 421 tahun pada 19 September 2007. Mark Dutroux menculik Sabine Darden yang masih berusia 12 tahun ketika sedang pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda kecilnya pada 28 Mei 1996. Mark mengikatnya di tangan, di kaki, dan di leher dan menyembunyikan Sabine di rumahnya. Pada saat itu Sabine bertanya mengapa dia menculiknya. Mark berdalih bahwa ia sedang menyelamatkan Sabine dari orang yang sedang mengincar ayahnya karena gagal membayar hutang. Dan ternyata selama diculik, Sabine mengalami berbagai kekerasan, tindak pelecehan seksual, dan tidak diberi makan. Disekap berminggu-minggu, Sabine mulai mengeluh bosan. Tidak tahan akan celotehannya, Mark mencari gadis lain untuk disekapnya bersama Sabine. Kali ini ia mencoba menculik anak berumur 14 tahun bernama Laetitia Dele, namun gagal. Mark akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian pada 13 Agustus 1996. Setelah penculikan tersebut, Sabine Darden menjadi pemurung selama 8 tahun. Pada 2004, Sabine meluncurkan buku berjudul I Choose to Live. Pada 2006, Sabine melamar untuk menjadi anggota polisi di Brussels, Belgia. Pagi hari 5 Juni 2002, Elizabeth Smart dibangunkan dan ditodong pisau saat tengah terlelap di rumahnya yang berada di Salt Lake City, Amerika Serikat oleh David Brian Mitchell. Brian masuk dengan menghancurkan pintu rumah Elizabeth. Di ruangan yang sama di mana Elizabeth diculik, karena ketakutan, adik Elizabeth, Mary Catherine, berpura-pura tidur ketika kakaknya masih berusia 14 tahun ini di dalam. Setelah Elizabeth dibawa lari oleh pelaku, barulah Mary mencari kedua orang tuanya dan memberitahukan mereka bahwa Elizabeth diculik. Masih tidak percaya, akhirnya Lois, ibu mereka, mendapati jendela di bawah tangga telah dirusak pisau. Mereka segera menghubungi pihak berwajib. Brian membawa Elizabeth ke perkemahan. Istri Brian, Wanda Barzee, menyuruh Elizabeth mandi dan mengganti piyama yang dikenakannya menjadi jubah yang dibuat dari tumbuhan. Selanjutnya diadakan sebuah ritual yang dilanjutkan dengan aksi pemerkosaan. Selama masa penculikan 9 bulan, Elizabeth mendapat kekerasan seksual beberapa kali dalam sehari. Ia juga dipaksa menenggak obat-obatan dan minuman beralkohol. Polisi akhirnya mengetahui keberadaan pelaku dan menangkap Brian bersama istrinya.
Kini Elizabeth melanjutkan hidup dengan menjadi aktivis dan kontributor untuk sebuah televisi ternama di Amerika. Sean Hornbeck berumur 11 tahun saat ia diculik ketika sedang mengendarai sepeda menuju ke rumah temannya pada 6 Oktober 2002. Si penculik Michael Devlin membawa Sean ke tempat tinggalnya. Setelah 1 bulan menyekap Sean, barulah Devlin mulai melakukan pelecehan seksual, meneror, dan menyiksanya. Beberapa hari kemudian, Devlin mengikat Sean di sebuah pohon di hutan. Hal ini terjadi setelah Sean mencoba melarikan diri. Akhir 2006, Devlin mulai mencari seorang anak laki-laki lainnya yang lebih muda. 7 Januari 2008, ia berhasil menculik Ben Ownby yang berumur 13 tahun. Si pelaku melakukan tindak kekerasan seksual kepada korban barunya tersebut sebanyak 4 kali dalam sehari. Dan pada 12 Januari 2008, pihak kepolisian melihat sebuah truk putih yang dicurigai digunakan pelaku untuk menculik korbannya. Pencarian pihak kepolisian membuahkan hasil. Devlin ditangkap dan kedua korban segera dikembalikan ke pihak keluarga. Devlin kemudian dihukum atas kasus penculikan, pemaksaan, penganiayaan, dan pemerkosaan di bawah umur. Ia diganjar dengan masa hukuman 170 tahun penjara. Pada 9 April 2011, sejumlah warga yang marah menikam Devlin yang masuk rumah sakit untuk mendapat perawatan dan dikembalikan ke penjara. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun sedang pulang menuju rumahnya pada 2 Maret 1998. Namun seketika ia diseret dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil van yang dimiliki oleh Wolfgang Prokopiev. Pencarian dan penelusuran secara besar-besaran oleh pihak kepolisian Austria dilakukan. Media massa memampang wajah Natasha di televisi. Selama 8 tahun disekap, kondisi fisik Natasha berubah menjadi kurus. Ia disekap di gudang bawah tanah di garasi Wolfgang. Natasha berkata pelaku kerap melakukan pelecehan seksual dan kekerasan terhadap dirinya. Gadis Malang ini juga selalu disuruh memanggil Wolfgang dengan kata my lord atau tuan. Akibat kekerasan dan pelecehan yang diterimanya, Natasha mengalami trauma berat. Tercatat, ia hampir 3 kali mencoba mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Pada 23 Agustus 2006, ketika sedang membersihkan debu di dalam mobil milik Wolfgang, Natasha mencoba melarikan diri. Ia selamat karena berhasil mencapai kantor kepolisian dan melaporkan apa yang terjadi padanya. Beberapa hari setelah Natasha berhasil melarikan diri, Wolfgang Prokopiev memilih lompat ke depan kereta yang sedang melaju kencang dan mengakhiri hidupnya. Polisi menyarankan Natasha dibawa ke psikolog untuk terapi trauma berkelanjutan sebelum tinggal kembali bersama keluarga. Pada 1 Juni 2008, Natasha menjadi presenter di sebuah acara. Dan pada tahun 2010, Natasha menerbitkan bukunya yang berjudul 3069 Days. Seorang gadis kecil berusia 9 tahun diculik oleh orang yang tidak dia kenal pada saat sedang menonton pertandingan baseball pada tanggal 13 November 1990. Pihak kepolisian kemudian melakukan pencarian besar-besaran terhadap Fusako Sano, namun belum membuahkan hasil. Nobuyuki Sato, si pelaku penculikan, membawanya ke sebuah apartemen yang menyekap Sano di lantai atas, di mana ibunda Sato tinggal di rumah yang sama. Sang ibu tidak pernah menduga bahwa anaknya memiliki tawanan. Di awal bulan penculikan, Sato mengikat gadis kecil ini agar tidak bisa kemana-mana. Selama 9 tahun, Sano mengaku seringkali dipukuli dan diancam dengan pisau. Fusako Sano merasa sangat ketakutan dan mencoba untuk melarikan diri. Namun ia mengurungkan niatnya karena belum ada kesempatan. Hingga pada 28 Januari 2000, setelah mendapat informasi dari sang ibu yang akhirnya tahu perilaku anaknya, kepolisian mendatangi kediaman Sato dan mendapati bahwa Sato sedang bersama korbannya yang pada saat itu sudah berusia 19 tahun. Keduanya lalu dibawa ke rumah sakit. Sato diperiksa kejiwaannya, sedangkan Fusako Sano menderita kelelahan dan dehidrasi. Pada 10 Februari 2000, Nobuyuki Sato dijebloskan ke penjara dengan masa tahanan 14 tahun.
Juni 1990, seorang anak perempuan berumur 11 tahun bernama Jessie Duggar ditodong pistol dan dimasukkan ke dalam mobil. Pada saat kejadian berlangsung, ayah tiri dan teman-teman yang menyaksikan dan membuat laporan. Pencarian dilakukan besar-besaran di kawasan Salt Lake Tahoe, California. Namun tak membuahkan hasil. Si pelaku pasangan suami istri, Philip dan Nancy Garrido, membawa Jessie ke kediaman mereka. Jessie menghabiskan tahun pertama masa penculikannya di sebuah studio yang berada di halaman belakang kediaman pelaku. Ia disekap dan juga diikat. Beberapa tahun kemudian, barulah Jessie diperbolehkan bermain di pekarangan rumah di bawah pengawasan si penculik. 4 tahun setelah penculikan, pada 1994 hingga 1997, Philip Garrido memiliki 2 orang anak yang ia dapat dari Jessie. Philip kemudian mengganti nama Jessie dengan nama Alicia. 19 tahun kemudian, pada 25 Agustus 2009, Philip tiba di Universitas California bersama Alicia dan anak mereka di Berkeley untuk mengadakan acara kampus. Dan pada saat itu petugas kampus mencurigai bahwa Philip adalah pelaku penculikan anak perempuan pada 1990 karena masih ingat dengan sketsa wajah Jessie. Akhirnya Philip dan Nancy Garrido ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penculikan, pemerkosaan, dan penyiksaan. Philip Garrido kemudian dijatuhi masa hukuman penjara selama 431 tahun, sedangkan Nancy Garrido dihukum masa tahanan selama 36 tahun. Jessie beserta anaknya kembali ke kediaman ibunya, Terry Proben. Pada Juli 2011, Jessie menerbitkan bukunya yang berjudul A Stolen Life, yang menjadi bestseller. Pemirsa, itulah 7 korban penculikan sadis yang lolos dari maut versi On The Spot.